Implementasi ekonomi syariah ya, jadi teman-teman karena mungkin pertama, karena kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, rasanya malu kalau kita nggak menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terkait implementasinya mungkin kita bisa dari yang paling sederhana dulu dan kita tadi menentukan menabung itu di bank syariah gitu. Dari yang sederhana dulu, nanti lama-lama juga kita akan memahami, di dunia yang lebih tingginya gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini telah hadir di antara kita tamu undangan Kak Arif dan Kak Siva selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STSMI. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui atau kenal dengan narasumber ini. Mungkin bisa Kak Arif memulai percakapan kita dengan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tadi namanya siapa ya? Saya Sodik. Sodik. Oke, terima kasih ya Sodik udah memandu acara kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, kan nama saya Arif. Saya sekarang semester 7 ya di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Jadi kayaknya panitia langsung aja nih yang undang yang udah semester 7 gitu, udah yang tua-tua, udah karena insya Allah nanti kita bisa share pengalaman ya. Kebetulan saya juga aktif di SEBI sebagai riset asisten dari CyberC, SEBI Islamic and Economic Research Center. Kemudian juga aktif sebagai content writer di salah satu lembaga zakat di Kota Depok. Itu mungkin ya, kawan. Menarik mungkin ya dari pemaparan perkenalan dari Kak Arif. Mungkin selanjutnya boleh Kak Siva untuk memaparkan. Terima kasih banyak Sodik telah mempersilahkan. Jadi di sini perkenalkan semua, saya Syifa Samtiara, dipanggil Syifa. Begitupun sebenarnya sama juga dengan Arif, sedang kawasan bertujuh dan juga sama kawasan sebagai research asisten FFT. Terus juga sekarang lagi aktif internship juga di salah satu lembaga NGO. Nah, memang dia fokus pada bidang environment. Oke, terima kasih perkenalan dari kakaknya. Mungkin pada pertemuan kali ini, pada sore kali ini, saya sedikit ingin berbincang tentang keadaan kita sekarang ini sih Kak. Karena mungkin nggak usah jauh-jauh ke mereka-mereka atau ke adik-adik kelas kita yang ada di stasiun ini dari saya sendiri gitu. Soalnya saya ini kan baru semester 3 di STSMI dan juga masuk dalam fakultas jurusan hukum ekonomi syariah. Cuma pada dasarnya itu saya itu belum terlalu masuk gitu dalam ekonomi syariah yang ada di STSMI ini. Mungkin kalau untuk hukumnya tentang hukum positif atau hukum yang ada di negara kita mungkin dari SMA atau dari SMP kan sudah memang ada bawaan. Cuma dari kuliah ini untuk masuk atau meresapi hukum ekonomi syariah ini mungkin susah gitu Kak, bagi saya. Atau kakak-kakak ini juga dulunya merasa seperti itu atau gimana itu Kak? Boleh diceritakan? Oke, boleh dari saya dulu ya. Oke, jadi luar biasa ya. Bahkan saya teman-teman dari Kalimantan ya. Jadi ke Depok ini cukup perjuangan panjang ya. Dari direstui sama orang tua, kemudian juga takut wah nanti di Depok sama siapa ya, nggak ada keluarga sama sekali nih di Jawa. Karena asli orang Kalimantan gitu ya, sukunya Banjar. Kemudian parahnya lagi, saya bukan anak ekonomi, bukan anak IPS gitu, yang notabene udah pernah belajar ekonomi gitu ya. Saya anak IPA yang nggak pernah nyentuh ekonomi itu istilahnya dalam eh, waktu belajar di SMA. Jadi awal waktu saya gitu memang bingung banget, pasti ekonomi syariah gitu ya. Seperti apa bentuknya, seperti apa kegiatannya itu benar-benar nggak tahu. Tapi alhamdulillah semakin berjalan, semakin kesepit, semakin paham, oh ternyata ekonomi syariah seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang pelan tapi pasti gitu ya, kita mulai menerapkan sedikit demi sedikit, kita mulai pahami seperti apa konsep ekonomi syariah, seperti apa konsep ekonomi Islam yang memang seharusnya kita terapkan gitu. Nanti mungkin kita akan bicara lebih banyak lagi. Jadi gitu, saya juga awal-awal tuh apa ya ekonomi syariah gitu. Jangan-jangan kayak
harus pakai songkok nih kalau ke kampus gitu ya, harus pakai sarung gitu ya, atau nggak boleh telat sholat wajibnya atau seperti apa gitu. Ternyata itu hanya salah satu komponen kecil dari ekonomi syariah. Kalau melihat dari riwayat sepertinya agak-agak mustahil gitu Kak ya. Soalnya kan sekarang ini sudah berada di tahap yang udah prestasinya sudah banyak, tentang keilmuannya juga sepertinya sangat mumpuni. Kalau dibicarakan tentang historinya itu sepertinya ya gimana gitu. Mungkin lanjut kalau ke Kak Sipa gimana? Iya. Sebenarnya ya hampir mirip ya, karena aku juga kebetulan SMA-nya juga IPA. Banyak. Ya IPA juga. Jadi awalnya memang pas ya mulai muncul pengen minat gitu ya untuk bisa mempelajari ekonomi dan itu pas pengalaman di Pongju pasti ya SMA. Kayak emang dulu tuh suka bisnis gitu, suka jualan gitu lah. Jadi suka interaksi sama orang juga, sering apa ya kayak ikut komunitas. Jadi kayak menjalin relasi ya di komunitas. Jadi ternyata ini bermanfaat juga nih untuk jadi kayak tulis sama dalam bisnis. Nah jadi di situ aku sendiri juga mulai mengenal bisnis dan juga kalau syariah ya tentunya. Dan jadi karena dari pas di 3 SMA itu mah kayak ada ketertarikan gitu. Cuma belum tahu nih ternyata ekonomi syariah itu ternyata seluas itu gitu jangkauannya kan. Dan betul alhamdulillah masuk saya minat. Jadi banyak banget hal-hal yang ternyata istimewa nih yang kita belum tahu deh. Dan alhamdulillah dengan berbagai fasilitas yang ada dan juga beberapa peluang juga yang aku lihat itu bisa belajar lebih dalam terkait ekonomi syariah. Ternyata sangat sangat worth it banget buat kita bisa pelajari kan ternyata ekonomi syariah ini jangka panjang banget deh untuk bermanfaatnya. Sepertinya perjuangan dari kakak-kakak ini sepertinya juga tidak mudah Kak ya. Emang melewati rintangan yang berat juga karena dari MIPA hingga ke ekonomi. Cuma kalau dilihat dari sebetulnya kalau anak SMA yang notabene itu IPA, kenapa gitu kok malah terjun ke IPS? Kan kalau pada pandangan orang lebih kayak ke IPS itu masih di bawahnya IPA gitu Kak. Kayak sebelum pas di SMA kan kayak gitu. Kenapa kok berani milih terjun ke ekonomi? Kasih boleh. Oke boleh ya. Kenapa gue sih pertanyaannya kenapa mau bisa ke ekonomi gitu kalau dari atas IPA gitu kata IPS. Sebenarnya IPA di atas IPS juga udah jadi standar apa sih? Tergantung bagaimana kita aja sih. Jadi IPA pun di situ sih juga senang IPA juga apa namanya kayak yang dipelajari dalam pas di SMA IPA itu juga ada aja hal-hal yang kalau masih relate gitu di ekonomi gitu. Dan kayak kepenulisan terus juga kayak penelitian juga kan ada ya Harvard dulu kan pakai craft jiwa juga kan. Nah di sini mungkin sama juga kita mau analisis tapi laboratoriumnya bentuk sosial gitu kayak kita belajar tentang sosialnya gitu mungkin karena di bidang ekonomi apalagi aku lebih konsennya di bisnis gitu di dunia bisnis yang mana kita harus bisa berjejaring gitu untuk menghadapi ini. Saya agak tertarik dengan laboratorium sosial. Maksudnya mungkin bisa dipaparkan itu laboratorium sosial seperti apa? Oke. Jadi itu cuma kayak istilah aja sih tapi sebenarnya laboratorium sosial kayak ya udah kita emang berada di dalam lingkungan sosial gitu ya kita gimana pun kita pasti berinteraksi emang jadi mengenal banyak karakter dan bagaimana kita bisa menyikapi banyak karakter sendiri itu kan bagian dari kita menganalisis dan juga menyikapi bagaimana kita bisa merespon dengan hal yang berbagai kayak Kalau Kak Arif sendiri bisa terjun ke ekonomi? Ya waktu ceritanya nggak semenarik Kak Siva ya. Soalnya dia ada laboratorium sosialnya. lah ada kan sih Ada istilah ya. Iya, kenapa saya jadi terjun ke ekonomi? Saya juga nggak tahu ya. Qadarullah mungkin ya. Karena sebenarnya saya lumayan panjang sih kalau kita bicara dari tahap SMA ke kuliah. Tapi pada intinya ekonomi benar kata Kak Siva tadi bukan berarti ekonomi di bawah dari jurusan-jurusan IPA tidak sama sekali. Dan memang dulu saya punya ketertarikan waktu SMA itu ke riset-riset sosial. Jadi alhamdulillah saya sampai ke tingkat nasional, lomba-lomba riset
sosial, tentang sejarah, tentang ekonomi juga, tentang kebudayaan-kebudayaan di masyarakat. Mungkin dari itu salah satunya kenapa akhirnya tertarik ke ekonomi, dan sebenarnya especially itu saya akuntansi, jadi masih ada hubungannya dengan IPA gitu. Bahkan kata orang-orang kalau udah semester 3 ke atas tuh yang paling pintar di kelas itu anak IPA bukan anak IPS gitu, para PKI. Ya, dan ya gitu deh alhamdulillahnya. Karena hitung-hitungannya itu mungkin. Itu lainnya. Padahal enggak juga sih sebenarnya. Jadi sepertinya kalau untuk awal mula semester 1 semester 2 ini dengan maba-maba sekarang atau dengan saya dulu itu sepertinya kayak ada kemiripan gitu Bang ya. Jadi berawal bener-bener dari yang masih awam gitu sampai awal-awal abang dan kakaknya ini nyampe ke titik yang kayaknya kalau saya melihatnya gitu gak melakukan kejuaraan seperti ini, dan ketika seminar diundang juga memaparkan itu kayak ini udah keren banget ini gitu kayaknya. Nah setelah mungkin mensetarakan sebenarnya kayak setara gitu kan Bang udah dengan maba-maba sekarang, terus gimana gitu implementasinya itu kok bisa akhirnya itu lekat juga dengan ekonomi syariah sampai sekarang. Oke. Terima kasih ya. Saya langsung nyusup aja di belum silakan. Oke. Implementasi ekonomi syariah ya. Jadi teman-teman, karena mungkin pertama karena kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah rasanya malu kalau kita nggak menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi juga perlu kita bahas juga nih di awal untuk kesadaran akan menerapkan ekonomi syariah itu seperti apa nih. Kalau kita bicara simpel dari kesadaran misalkan, kalau kita ngelihat rujukan dari para psikolog gitu ya, kesadaran itu ada 3 unsurnya. Yang pertama itu adalah pikiran, yang kemudian yang kedua itu adalah perasaan, dan yang ketiga itu evaluasi atau tindakan. Jadi sebenarnya kesadaran itu bermulai dari apa yang dipikirkan, kemudian kita benar-benar merasapi, kita mempercayai itu, dan kita menerapkan gitu. Misalkan contoh, kita sadar nih, kita tahu, kita pernah berpikir kalau bank konvensional itu adalah dilarang misalkan dalam Islam gitu ya. Kita udah berpikir dan kita meresapi gitu, aku nggak boleh nih nabung di bank konvensional. Tapi prakteknya kita malah punya rekening dan kita punya tabungan, bahkan mungkin kita punya deposito di bank konvensional. Nah, ini artinya pikiran dan hatinya itu nggak sejalan ketika tindakannya. Nah, ini nggak bisa kita katakan dia belum sadar. Soalnya dari segi pemikiran dia sadar, tapi dari segi tindakan tuh belum sadar. Nah, kemudian inilah yang menjadi PR kita banyak sekali, yang menjadi PR bagi mahasiswa ekonomi syariah, bagi dosen-dosen, bagi aktivis, bahkan bagi praktisi. Bagaimana akhirnya ekonomi syariah ini sebenarnya tidak hanya menjadi ladang anak ekonomi syariah gitu ya. Karena emang sudah seharusnya anak ekonomi syariah itu menerapkan ekonomi syariah, karena di garda terdepan nantinya akan mensosialisasikan, mendakwahkan kepada masyarakat umum gitu ya. Jadi kalau garda terdepannya aja masih belum menerapkan itu, ini bakal sulit. Nah jadi itu ya, gimana caranya kita menerapkan ekonomi syariah. Maaf ya agak panjang nih, terlalu banget ya gimana panjang bicaranya ya. Ya jadi gitu, dari pikiran dulu baru merasik ke hati gitu, baru kita coba evaluasi atau tindakan kita harus diperbaiki sejalan dengan. Kemudian untuk saya yang masih semester 3 untuk menangkap kosakata seperti itu ini agak berat ya. Mungkin saya harus mengulang-ulang podcast ini nanti orang benar-benar bisa mungkin Kak Siva boleh bisa menambahkan kepusingan saya. Saya udah mendapatkan insight. Emang Arifin nggak sedikit kan udah jauh temunya dan khawatir. Jadi kayak apapun kalau pakai itu juga belajar. Dan tadi tuh soal implementasi ekonomi syariah, bagaimana caranya kayak gitu ya. Oke. Ya benar banget, awal itu emang kemudian kesadaran dulu dari yang tadi dijabarkan oleh Alif ya, sadar itu dari kita, dari perasaan dan juga evaluasi. Nah itu tuh nyambung juga gitu, dan emang ketiganya itu harus disinkronkan ya, jadi makanya itu bisa disebut. Nah benar banget, jadi ketika orang itu udah sadar, kalau menurut aku dia juga pasti akan ada upaya gitu untuk bisa melakukan proses-proses bagaimana capaian untuk ekonomi syariah ini bisa berjalan gitu. Jadi kayak kalau misalkan soal implementasi kan berarti kan kayak prakteknya gitu ya.
prakteknya. Dan tentu praktek itu berujung pada hasil. Nah, makanya jadi di situ pun ada proses-proses yang dilalui. Nah, proses-proses yang dilalui untuk bisa melakukan untuk bisa mengimplementasikan SKS ini kan banyak ya caranya, apalagi di dunia digital ini gitu. Kan bisa menggunakan banyak akses gitu, termasuk dengan kita persiapkan Indonesia sendiri sini gitu ya, jadi sudah saling berbagi gitu kan. Nah, jadi terkait implementasinya mungkin kita bisa dari yang paling sederhana dulu, dan kita tadi menentukan menabung itu di bank syariah gitu. Dari yang sederhana dulu. Nanti lama-lama juga kita akan memahami di dunia yang lebih tingginya gitu. Bahkan sampai ke perintah, juga bahkan sampai global gitu. Jadi kita step by step gitu. Dan Mungkin Kak Siva ini menjadi orang pertama yang mendukung podcast ini sepertinya. Karena baru kan ini salah satu implementasi kita dengan masuk ke ekonomi syariah itu dengan mendengar podcast ini. Maksudnya itu karena podcast ini berkaitan dengan ekonomi syariah. Mata sasaran gitu ya. ada di upaya kita orang-orang tuh yang denger tuh bisa lebih aware. Nah, jadi teman-teman tolong denger podcast kita. Mulai dari pemaparan dari awal mula berkarir di ekonomi syariah sampai implementasi tiap harinya. Mungkin lebih ke advance-nya lagi nih Kak. Karena semester 7 ini udah bukan lagi untuk mencari, mungkin udah terjun. Ibaratnya menimba ilmu ini kita sudah menyirami dengan air bukan lagi untuk menimbanya gitu Kak. Mungkin dari Kak Silva itu memaparkan Alhamdulillah ini orang-orang tuh gila kan. Bagaimana kita apa ya, intinya kayak methodologi misalnya itu bisa dipraktikkan. Jadi ini based on experience aja gitu. Jadi kita kan juga tentu kayak apa sendiri tuh orangnya kepo gitu, kayak emang sebenarnya harusnya setiap orang tuh punya curiosity yang tinggi, penasaran yang tinggi. Dan ketika waktu itu aku penasaran sih, kalau saya bikin kayak bisa dibilang homogen lah gitu. Jadi kayak kita tuh udah banyak yang sama. Sedangkan kalau Candy mungkin kalau kita terjun keluar itu banyak nih perspektif. Jadi kayak kita bisa lebih berpikir lagi nih empat apa namanya banyak perspektif sendiri. Kayak apa tuh, dan aku sedikit cerita. Kan aku waktu itu pernah magang, saya sampai sekarang sih magang part-time itu di salah satu lembaga NGO dan non-government organization. Jadi organisasi yang di luar pemerintah. Nah dia tuh fokus di bidang lingkungan, memang di bidang environmental sustainability. Nah, aku ini tuh program environmental Islamic itu ketika waktu itu aku nyusun proposal tentang bagaimana keterkaitan ketika kita sebagai manusia itu juga harus punya kepedulian gitu terhadap lingkungan gitu. Nah, ternyata itu ada juga di salah satu maksud syariah. Jadi nyambung lagi nih. Jadi namanya jadi kayak ekonomi syariah itu akan luas banget gitu. Banyak hal sebenarnya yang ada di lingkungan itu. Nah, jadi alhamdulillahnya ketika aku buat proposal project itu, dan akhirnya baru diadakan gitu waktu divisinya yang itu environmental Islamic. Dan itu jadi alhamdulillah kayak jadi ladang kita syiar juga nih terkait ekonomi syariah, tapi mungkin di basisnya lingkungan nih. Tapi tetap kita mensyariatkan ekonomi syariah itu sendiri di bidang. Jadi kayak tak luas banget ya, kita bisa memanfaatkan peluang itu untuk bisa lebih memperluas di ilmu kita dapat disediain. Walaupun mungkin aku juga masih dikit banget ya ilmunya kan. Ya sama belajar sama membentuk KNKS Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Beliau sekarang sudah membentuk juga banyak sekali ada KNKS Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Nasional. Saya rasa ini merupakan langkah progresif dari pemerintah untuk membangun ekonomi syariah. Bahkan Presiden Presiden Jokowi Dodo saja bilang optimis dikerjakan Indonesia sebagai sentral ekonomi keuangan syariah global. Dan saya yakin siapa yang mendorong beliau, siapa yang mendorong Pak Jokowi itu paham dengan ekonomi syariah, salah satunya maksud Pak Maruf Amin gitu. Nah maksudnya kita fokus ke potensi ini. Oke, misalkan kan realitasnya masih banyak masyarakat yang orang Islam tapi gak follower, orang Islam tapi banknya bawa profesional, orang Islam tapi pemarah atau nggak mau zakat, nggak mau imbal sedekah dan sebagainya. Oke, itu masalah yang tidak akan pernah hilang. Dari zaman Rasulullah, sahabat bahkan jawabannya Allah kan
pemerintah orang ini nggak mau bayar zakat. Artinya apa? Permasalahan ini memang udah permasalahan klasik. Kita jangan terlalu berpaku pada masalah yang klasik, notabene memang lama dan akan selalu ada orang seperti itu. Nah, tapi kita nggak bisa mengabaikan juga orang seperti ini. Artinya dakwah 3D ya. Katanya kalau kita berjuang untuk Palestina itu 3D. Paling mungkin 2D ya. 3D itu kan doa, dakwah, sama donasi. Kita nggak tahu apa itu ya. Kalau kita berbaik, dan kita belum capai Palestina, kita orang kita nggak tahu ya. Jadi kita 3D aja. Nah, kalau misalnya ini misalnya lakukan 2D doa dan dakwah. Misalkan ya jangan tiba-tiba saya datang ke rumah langsung ibu bapak duduk di sini saya mau ceramah naik paling sari kabar dari itu pada sport-sportan kita ya saya dakwahnya tak ada yang tingkat kayak ke orang-orang di atas itu beda lagi gitu ada staff-staffnya jadi gitu kita keresahan itu selalu ada tapi jangan jadikan itu sebagai akhirnya kita nggak semangatin untuk dakwah kita malah jadi botol juga kita malah jadi mundur juga kayak nggak maju-maju baru misalnya gitu sudah mulai Berarti tidak sih boleh cerita Awalnya menambahkan singkatnya tadi beda soal bapak sama Arik dan soal poin dan berat atau high hafal nengwan itu lagi bang fasilitas buat kayak semangatnya untuk email sama spam micromanfaat bapak harus berkira sehari ini nah kayak sebelum berada dalam lingkungan yang progresif terus juga ya apa namanya semangat kita juga bisa mempengaruhi bagaimana cepat untuk bisa performing sampai masa depan untuk kayak itu sebab berada di dalam ruang jadi yang benar di sini seperti bapak baik apa kita lihat yang itu kan yang analisis dia cepat misalnya berarti apa gitu terkait dari terasa pencarian ataupun praktiknya dari segi transaksi misalnya dan misalnya itu berawal sekolah tidak juta buat besar dia menginvestasikan sama mungkin ABD Top-top ada sebenarnya dari lingkungan yang emang waktu lihat di sana ada salatin karena kan orang apa itu selalunya zaman sawi dan itu kan orang yang perform kreatif apa put gitu nah itu ujiannya kan kita juga harus punya prinsip nah yang mana ketika kita emang pengen misalnya Indonesia oh ya udah main ketik hal-hal yang ada sesuatu yang kalian cari oke nah apa itu kan tapi jangan sampai kayak beberapa dari shut after building itu bisa juga nih di kolom orang terbentuk baik himself on me for ini gitu bisa king shoot out from cari dengan hal yang mungkin emang lagi viral tapi tentu apa namanya dengan apa dengan nanti ada batasan waktu di sana selain yang jadi itu bisa di-solve atau jalan kok Tidak sebenarnya saya berharap lain ini benar-benar memang pusing ya aku sesuatu ada apa sesuatu tapi ya Allah sih itu sudah banyak yang kayak gak mau dan sorry juga dari saya udah gak mau lagi gitu pusing hari dan sebenarnya untuk di closing statementnya ini saya nih disuruh nyampaikan tentang poin-poin ini tambahkan ini tapi sepertinya dan perlu untuk mengulang podcast ini 3-5 kali mungkin itu minimalkan jadi teman-teman ulang aja sendiri podcastnya nanti jadi disembunyi sendiri gitu yang poin-poin yang bisa diambil terus hebat pasti kalau lingkungan kita bahkan yang negatifan ini kami yang masing dari saya setimpal saja gue dari semua gue banget ya ini tuh tadi soal zaman dari Kari Sifat dan aku dan situ lu boleh habis ada ini yang cantik dan bervariasi finance bermanfaatan oke kita pengen lihat soal yang kebetul ada di kanafis dan saya tuh minggunya ini sudah cuma yang tadi dia apa-apa nanti nggak dia apa-apa jadi apa-apa ya yang media dakwah tadi yang juga disinggung awal-hari bahwa tidak tahu saya diandalkan sama siapa. Nah, pada kita sebagai manusia keuangan otomatis kita seperti itu pada dalam syariat hal-hal dan yang berbeda-beda itu apa namanya anggaplah itu menyesal belajar kita menjadi seorang yang dalam saat ketika nanti dianjalan gitu ya itu apa dia bahasa apa bahkan ya karena itu sangat berasa dan paling nasi jadi kayak ada yang dapat sih ketahuan jauh dengan apa ada pasal itu bikin hal main aja which nih kita soal yang handle saat dan mana kita tahu boleh dan ya ada federasi effort sepintas so ada one film jangan lupa teman-temannya action dan nanti so baik sampai mulai main itu kali film baik juga tadi karena ekonomi syariah kan top kali akhirnya atau pacuan akhirnya tuh ya emang bener-bener gitu akhirat
mungkin itu saja ya. Terus bisa jadi buat untuk sebelumnya teman-teman boleh melakukan prosesnya sampai betul-betul paham deh. Karena ini kalau diteruskan yang benar-benar dengannya saya udah tahu pusing, kayak berada di kesalahan yang memang benar-benar berbeda ini sih jadi narasumber kami. Ini sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.